Assalamualaikum, apa kabar happy people? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua. Hari ini saya akan berbagi resep masakan berbahan dasar ikan piapi. Kalau di Sulawesi Selatan ada ikan palumara, ikan piapi ini dari Sulawesi Barat. Sebenarnya beda-beda tipis sih dengan bumbu ikan palumara. Sebenarnya perbedaannya di mana guys? Perbedaannya pada penggunaan asam. Kalau ikan palumara menggunakan asam jawa, sedangkan ikan piapi menggunakan asam mangga kering yang kalau orang Mandar menyebutnya pamaisang. Seperti apa sih asam mangga kering itu? Asam mangga kering seperti di gambar ini guys. Asam mangga kering terbuat dari mangga muda yang dikupas, dicacah-cacah, kemudian dijemur selama beberapa hari sampai benar-benar kering. So guys, inilah penciri atau ciri khas dari ikan kuah asam versi Mandar. Asam mangga kering untuk ikan piapi Mandar. Nanti berikutnya saya akan berbagi resep ikan palumara. Catat ya. Sekarang subscribe dan klik loncengnya dulu ya guys, supaya selalu dapat notifikasi setiap ada resep-resep baru saya. Bahan yang kita gunakan ikan laut. Di Sulsel dan Sulbar untuk membuat ikan piapi maupun ikan palumara biasanya adalah ikan laut. Bumbunya sederhana aja. Asam mangga kering kira-kira segenggam, dicuci bersih, airnya diganti beberapa kali. Kemudian bawang merah kira-kira 6-7 siung yang gede-gede. Kunyit yang saya gunakan kunyit segar, kira-kira seukuran jari telunjuk dan jari tengah, tapi bukan jarinya gajah ya guys. Dan cabai keriting terserah jumlahnya. Kalau pengen yang pedas, gunakan cabai rawit. Garam dan gak lupa minyak goreng, kira-kira 1 cangkir. Cara membuatnya mudah banget, paling 45 menit kelar deh. Pertama, kunyit dikupas, digerus sampai halus. Jadinya kira-kira 1 sendok makan seperti ini. Bawang merah, kupas, kemudian cuci bersih, diiris-iris yang tebal-tebal aja. Nah, asam mangga kering dicuci, diganti-ganti airnya 3-4 kali agar bersih. Cabai keriting kita ulek kasar atau cabai rawit diulek kasar. Dan ini ikan laut saya gunakan ikan tongkol 3 ekor. Dipotong menjadi 9 potong ya guys. Gak perlu dilumuri jeruk karena asamnya cukup banyak. Sehingga amisnya nanti akan hilang. Selanjutnya tuang minyak ke dalam wajan. Tapi kompor belum dinyalain. Masukkan semua bumbu. Asam mangga kering yang sudah dicuci. Masukkan seluruhnya. Kemudian bawang merah yang sudah diiris-iris tebal, ya. Nah, semua bumbu kita masukin. Nah, kemudian ini kunyit. Oh ya, cabenya belakangan ya guys. Nah, setelah 3 bumbu ini masuk, kita aduk-aduk dengan sendok atau menggunakan tangan sampai bumbunya benar-benar lemes dan tercampur dengan baik. Setelah itu, masukkan ikan seluruhnya. Diaduk-aduk lagi setelah ikannya masuk. Boleh dengan tangan, lebih mantap. Kalau nggak ingin tangannya jadi kuning, aduk dengan sendok, boleh juga. Ikannya diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Setelah merata,
Mau ditinggal bersih-bersih dapur dulu atau yang lainnya boleh juga. Jadi nggak perlu buru-buru dinyalain kompornya. Nah, untuk memasaknya, tuang air kira-kira 2 gelas, nyalakan kompor. Apinya sedang aja, jangan terlalu gede. Dengan api yang kecil malah lebih bagus, dibiarkan ikannya masak perlahan dan meresap. Nah, seperti ini. Ikan ini makin sering dipanasin, rasanya makin enak karena bumbunya makin meresap. Oh ya guys, gunakan wajan atau panci yang anti korosif ya guys, karena kita menggunakan asam cukup banyak. Sangat berbahaya bagi kesehatan jika kita memasak menggunakan wajan atau panci berbahan dasar logam yang korosif, yang berkarat jika bereaksi dengan asam. Kalau punya kuali tanah, lebih cakep lagi untuk memasak ikan piapi mandar ini. Jangan lupa bumbui dengan garam ya guys. Kalau nggak ada garam, entar hampa deh. Setelah itu diaduk-aduk lagi. Dan yang terakhir masukin cabai rawit utuh. Saya tambahin ya. Dan cabai keriting yang sudah kita ulek kasar. Setelah itu disiram-siram lagi dikit ke cabenya karena kuahnya udah mulai mengering. Sebenarnya kalau ingin kuahnya lebih banyak boleh juga, jadi tergantung selera masing-masing. Tapi jika kuahnya agak banyak, sebaiknya minyaknya ditambahin 1 atau 2 sendok makan. Karena ciri khas dari ikan piapi ini, kuahnya itu berminyak dan kental. Oke guys, kalau sudah matang, matiin kompornya dan sajikan. Nah, inilah ikan piapi. Seperti saya sudah jelaskan tadi, ikan ini makin dipanasin, makin enak karena bumbunya makin meresap. Kalau ingin digoreng boleh juga. Goreng bersama asam mangga keringnya. Rasakan sensasinya, enak banget. Bedakan rasanya dengan ikan goreng yang hanya dilumurin jeruk atau cuka atau dengan bumbu lain. Buktikan deh, ini enak banget. So guys, selamat menikmati. Dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, agar bisa ngikutin terus resep-resep saya berikutnya. Terima kasih banyak ya.